Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faidan warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para santri pesantren Ramadan tahun berapa? 1446 Hijriah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya diminta untuk menyampaikan tema atau topik tentang tawakal. Jadi saya pernah membina adik-adik sekalian, seumuran kalian lah, kira-kira tahun 2017 sampai 2019, 2 tahun. Itu ada seusia kalian belajar datang ke rumah saya sekitar 7 orang dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak. Tahu alamatnya di mana? Di Jalan Ayah ini. 7 orang tersebut, hampir 6 orang itu bisa membaca dan menerjemahkan kitab dulu. Ada yang sudah jadi ustaz sekarang. Yang satu ngajar di Ma'had Al-Aiman, namanya Ustaz Gandhi. Ya. Yang kedua ngajar di Sawang Quran, namanya Ustaz Mulihin. Jadi belajar pada umur kalian. Ya. Jadi ternyata saya bisa membuktikan, walaupun tidak masuk ke pondok pesantren, ternyata anak seusia SMA bisa memiliki kualitas unggul. Apa diantaranya? Bisa membaca dan menerjemahkan kitab dulu para ulama. Ya, nah saya berharap generasi SMA Muhammadiyah 1 Pontianak ini ada yang mau melanjutkan estafet saya. Mumpung saya masih hidup, gitu ya, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena kebetulan saya diberikan amanah di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Jadi sudah sewajarnya kalau kalian itu bisa memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh para asatidz di Muhammadiyah. Kebetulan saya diberikan amanah ya, di Majelis Tabligh dan Majelis Tarjih PDM Kota Pontianak. Jadi ada yang mau belajar sehingga bisa membaca, menerjemahkan kitab dulu, itu bisa datang menghadap saya. Mau berapa orang saya terima, gratis, tidak dipungut biaya. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun itu sudah lancar. Dengan catatan seminggu belajarnya minimal 3 kali pertemuan. Ya. Jadi sekarang ini tidak ada lagi sekat-sekat orang yang memiliki kemampuan atau skill dalam literasi, terutama dalam membaca rujukan agama kita, agama Islam. Kita nggak bisa lepas dari tulisan para ulama. Ya, sebagaimana para ulama itu adalah siapa? Pewaris para nabi, dan mereka menulisnya dalam bentuk tulisan apa? Tulisan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Mau nggak mau kita harus punya senjata supaya bisa mengambil ilmu mereka, gitu ya. Jadi sekarang sudah nggak ada tulisan kalau orang yang bisa membaca kitab para ulama itu harus dari pondok pesantren. Sekarang sudah banyak, ya sudah banyak dokter di siang hari praktek, buka praktek, masuk rumah sakit, malamnya ngisi pengajian. Ya. Siang harinya sebagai tukang batu, ada yang sebagai tukang batu itu di Jogja saya lihat. Malamnya dia ngisi pengajian. Karena ternyata dulu ketika jadi siswa
atau dari mahasiswa itu belajar, dan belajarnya tidak di pondok pesantren, belajarnya ketemu dengan guru ya seminggu berapa kali gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh yang sudah saya sebarkan melalui panitia. Ini adalah kitabnya ini cukup tebal ya, saya ambil kira-kira 2 halaman saja ya. Kebetulan temanya sama yang diambil, yaitu tawadhu, dari kitab Sarhul Kitabi Al-Jami min Bulughil Maram karya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dari Arab Saudi. Ya, jadi di antara kalian sangat mungkin bisa menerjemahkan seperti ini. Dulu murid-murid saya yang dari Madrasah Aliyah itu sampai sekarang sudah bisa, sudah mahir menerjemahkan. Ya, bahkan saya punya websitenya islamponti.com. Itu isinya murid-murid saya yang dari SMA yang menerjemahkan kitab-kitab dulu, lalu kemudian saya periksa sebelum di submit atau sebelum dikirim. Ya. Jadi silakan bagi yang punya minat ya, ingin bisa mengambil kemampuan membaca kitab dulu, bisa menghubungi saya. Bisa lewat Pak Mufahir ya, dikumpulkan berapa orang, nanti bisa kita bikin bikin kelompok khusus ya. Sekarang sudah banyak sekali ya. Pernah dengar Dr. Rainul Bahri? Nah, itu salah satu contoh dokter yang juga merangkap sebagai kiai. Kita akan berusaha mengembalikan kejayaan umat Islam. Dahulu para ulama terdahulu itu rangkap keahlian. Dia ahli medis dan juga ahli agama. Dia juga ahli perang sekaligus ahli agama. Karena dengan cara itu Islam akan kembali jaya. Dan Islam tidak pernah memisah-misahkan kemampuan seseorang. Oh, kamu bakatnya agama, nggak boleh belajar yang lain. Enggak. Ya. Justru kita harus mengeluarkan seluruh potensi kita. Jangan sampai potensi itu lewat begitu saja. Kalau sudah berumah tangga, sudah berumur, itu sulit untuk membagi waktunya. Ya. Baik, kita kembali kepada tema yang dipesan oleh panitia, yaitu tawadhu. Ada yang dari pondok pesantren mungkin mau bacakan Arab Google-nya? Ada yang bisa nggak? Silakan. Boleh silakan. Boleh coba silakan. Ya. Boleh. Salah nggak apa-apa ya. Salah nggak masalah. Nanti saya luruskan. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أياب بن حمار رضي الله عنه إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قالوا والواجب على المؤمن أن يتواضع فلا يبغي ولا يتعدى على أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر. Baik, saya bacakan ya, nanti bisa paham sendiri di mana letak kesalahannya. Qala al-mu'allifu Sayyid bin Baz rahimahullah ta'ala wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Fal wajibu 'alal mu'mini an yatawaddu'a fala yabghi wa la yata'adda 'ala ahadin. Terjemahnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku
agar kalian saling tawadhu, saling rendah hati, hatta sehingga la yabghi ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat aniaya ala ahadin kepada yang lainnya, wala yafaru ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang pun yang berlaku sombong kepada yang lainnya. Fal wajibu, maka hukumnya wajib ala mukmini, bagi setiap mukmin, an yatawaddu'a, untuk saling merendah hati, fala yabghi, maka hendaklah dia tidak boleh melakukan perbuatan aniaya, wa yata'adda ala ahadin, dan tidak boleh menyakiti yang lainnya. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat baik, dan mencegah dari perbuatan fahisyah, mungkar, dan aniaya. Di sini ada kata-kata tawadhu diambil dari hadis Nabi dari sahabat yang mulia Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Jadi pengertian tawadhu kita harus mengembalikan kepada pengertian yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja di situ? Tidak boleh berbuat aniaya dan tidak berlaku sombong. Kemudian berikutnya, ada lagi yang mau bacakan? Silakan. Ada lagi? Yang tadi juga boleh. Boleh, silakan. Ya. Berdiri boleh. Ya, sudah lumayan. Ada hal yang benar, ada yang salah, enggak, saya lewati aja. Wa man wajibul mu'min ardu an ardu akhi idza ra'a man yatakallam fi ardu akhi radda anhu yaqul ittaqullah ya fulan itruku sahihan itu. Halaman ke berapa? Halaman 2 ya? Halaman 2. Qal fal wajibu 'alal mu'min al-ahzaru min yabghi wal dhulmu wal hamsu ala ada al-wajib wal 'adlu fil umuri kullaha. Yaqulullah jalla wa ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min azwajikum wa untha wa ja'alnakum syuyu'an wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kulluhum khalqu min dzakari wa untha limadza yabghi limadza yakfar limadza yatakabbaru. Baik, barakallahu fiik ya. Baik, saya bacakan untuk menjadi koreksi. Fal wajibu 'alal mu'mini. Jadi kalau membaca kitab gundur, huruf terakhirnya itu harus dibaca ya. Apakah harokatnya fathah, dhammah atau kasroh ya. Fal wajibu 'alal mu'mini al-hadaru minal baghi wal zulmi wal hirsu ala ada'il wajibi wal adlu fil umuri kulliha ya. Wajib bagi setiap mukmin untuk berhati-hati. Al-hadaru itu maknanya al-hadari ya, karena apa di sini? Al-hadaru ya. Al-hadaru maknanya berhati-hati. Berhati-hati dari apa? Minal baghi. Bagi itu berbuat aniaya, wal zulmi, berbuat kezaliman. Kemudian ganti kalimat, berarti dia bacaannya dhammah. Wal hirsu ala ada wajib, dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kewajiban agama. Wal adlu fil umuri kulliha, dan berbuat adilah dalam segala urusan ya. Ini di sini ditambahkan lagi berhati-hati dari berbuat aniaya dan zalim ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang yang tawadhu itu orang yang bagaimana? Ya, pertama tadi tidak berbuat aniaya. Aniaya sama dengan tidak berbuat zalim. Ya, tidak menyakiti saudaranya. Ya,
lisannya dia aman, tidak menyakiti saudaranya, apalagi tangan, kakinya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tidak berlaku sombong. Nah sekarang kita harus tahu makna sombong itu apa. Ya mungkin sedikit berbeda makna sombong yang kita ketahui sehari-hari dengan makna sombong menurut Rasulullah SAW. Ya, di belakang ada sebenarnya di halaman terakhir itu. Ya. Jadi sombong menurut Rasulullah apa? Ya, batarul haq wa ghamdun nasi. Ya, itu kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim nomor 9. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nasi. Jadi sombong itu maknanya apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi bukan diterjemahkan orang yang sombong itu orang yang tidak mau bertegur sapa, bukan. Selama ini kan kita kadang sombong sekali itu nggak mau negur saya ya. Nah, itu tidak termasuk karena mungkin ada sebagian orang yang tidak pandai berbahasa basi, ya kan, sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Ya, mungkin karena introvert, ya kan, tertutup ya introvert ya, atau mungkin di rumah jarang ada yang ngajak ngobrol sehingga dia kurang pandai berbahasa basi. Yang seperti itu tidak termasuk sombong. Ya. Jadi sombong itu harus dikembalikan kepada pengertian yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menolak kebenaran, menolak al-haq, ya, dan merendahkan manusia. Gitu ya. Kemudian penjelasan berikutnya, bersemangatlah dalam melakukan kewajiban, berbuat adil dalam segala urusan. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Hujurat, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku, ya, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Ya, jadi di sini Allah tidak menyebutkan yang punya keunggulan dalam masalah selain ketakwaan, dan ketakwaan itu tidak terbatas hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Ya, bisa jadi orang itu ilmunya pas-pasan, tetapi dia lebih takut kepada Allah dari orang yang ilmunya lebih tinggi dari dirinya. Bisa jadi. Ya. Kulluhum khuliqu min dzakarin wa unsa. Kalian semuanya itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Ya, kecuali Nabi Adam, ya, tidak berasal dari laki-laki dan perempuan. Kecuali Nabi Isa hanya berasal dari perempuan saja. Secara umum seluruh manusia itu min dzakarin wa unsa. Wa limadza yabghi, kenapa harus saling berbuat aniaya? Limadza yaqulu, kenapa harus saling berlaku sombong? Limadza yatakabbaru, ya, kenapa harus saling bersikap takabur? Ya. Karena kita ketahui bahwasanya manusia itu annahu dhaifun, manusia itu lemah. Ya. Ketika dia lahir tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu bantuan orang lain. Min nutfatin mima'in muhin, kita berasal dari nutfah, cairan yang hina. Ya. Berasal dari sesuatu yang hina. Untuk apa kita berlaku sombong? Ya. Bisa dilihat di halaman yang ketiga. Hatta law rusiko mali qarunin fal amru syahrun. Ya. Seandainya Allah berkehendak semua manusia itu diberikan rezeki seperti harta yang dimiliki Qarun, Allah sanggup. Jadi semuanya kaya semua, setara, ya, kekayaannya bisa. Ya, tetapi Allah tidak menghendaki. Ya. Fal wajibu alaihi an la yafkhar 'ala nas
Jadi berlaku tidak sombong itu hukumnya wajib. Wa alla yatakabbaru la bimalin wala bi ilmin wala bi quwwati jismin. Tidak boleh kita menyombongkan diri hanya karena harta, ilmu atau fisik ya. Dan saya juga pernah mengalami seusia kalian ya. Teman-teman saya dulu waktu SMA ya macam-macam ya namanya manusia ya. Ada yang diberikan wajah seperti artis ya, artis ya kita tahu sendiri ya, artis pemain utama misalnya gitu ya. Ada yang bening, ada yang kurang bening, ada yang setengah bening, ya macam-macam. Laki-laki maupun perempuan, ya kan? Ada yang IQ-nya di atas rata-rata, sangat cerdas gitu ya. Ada yang pas-pasan, kan nggak sama, ya kan? Nah, kebanyakan memang orang yang diberi kelebihan itu sangat mudah untuk berlaku sombong. Kalau dimintai bantuan sulit sekali. Saya dulu pernah punya teman, dia ranking 1 di kelasnya, di kelas saya. Nilainya 10 semua, gitu ya. Dan dia nggak mau berbagi ilmu dengan kawan-kawannya, nggak mau. Ya, jadi kepintarannya diambil dia sendiri. Ya, nggak mau dia berbagi. Orang lain minta tolong nggak mau. Minta dijelaskan juga nggak mau. Dan suatu saat, ya dia diuji oleh Allah SWT. Walaupun dia pintar, suatu saat dia diuji oleh Allah, dia kekurangan finansial. Ya, sekolahnya sulit, ya, biayanya nunggak. Mau nggak mau dia dibantu oleh teman-temannya. Ya, dibantu teman-temannya. Lalu kemudian dia berubah, yang tadinya tidak mau bantu jadi bantu. Nah itu salah satu cara Allah SWT memberikan teguran. Ya, yang tadinya dia sama sekali nggak mau bantu kawannya. Ya, untuk berbagi ilmu, cuma dia yang paling pintar di kelas itu. Ya, akhirnya dia pun sadar. Jadi, kepintaran, otak yang cerdas itu sebenarnya hanya titipan saja. Ya, jadi Allah menguji, diberikan otak yang berbeda-beda. Ya, tujuannya apa tadi? Dita'aruf untuk saling mengenal, saling berbagi. Jadi kepintaran itu tidak dimiliki oleh diri sendiri. Ada orang yang fisiknya ganteng sekali, semua sepakat dia ganteng. Ya, jangan disalahgunakan ketampanannya itu, ya. Digunakan untuk godain cewek-cewek misalnya. Bahaya itu. Ya. Ya, ada cewek yang suka dengan dia, ya, yang naksir dia, wajahnya pas-pasan misalnya. Lalu kemudian dihina, ya, direndahkan dan seterusnya. Tidak boleh. Ya. Dia harus menolak dengan halus, kalaupun tidak suka. Ya, karena wajah itu juga titipan. Ya, jadi wajah titipan, ilmu titipan, harta titipan. Suatu saat akan diambil oleh Allah SWT. Ya, tidak ada titipan itu selama-lamanya. Ya. Makanya disebutkan di sini, wa anna yatakabbaru la bimalin wala bi ilmin wala bi quwwati jismin. Kita tidak boleh berbangga-bangga dengan harta yang kita miliki, dengan ilmu dan keindahan atau kekuatan fisik yang kita miliki. Ya. Wala bi ghairi dzalika, atau selain dengan 3 yang tadi. Bal alaihi at-tawadhu, tetap wajib untuk bersikap tawadhu, ya, rendah hati. Kemudian berikutnya di halaman yang keempat, ya mungkin sebelum masuk ke halaman keempat, mungkin boleh saya berikan kesempatan kalau ada diskusi, ya, supaya kita tidak monoton. Ya, silakan adik-adik, mungkin ada yang bertanya tentang tema atau di luar tema juga boleh, silakan. Silakan mau bertanya. Supaya kita tidak bosan ya. Berdiri, perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ikram dari kelas 10B. Saya ingin bertanya tentang tawadu. Banyak asatid di Indonesia ataupun para ulama di Indonesia merasa ilmunya benar-benar tinggi.
tapi mereka juga menceramahkan dan tahu rendah hati atau gimana. Tapi menurut saya bagi mereka itu tuh mereka cukup sombong. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz bagi asatid ataupun ulama-ulama yang tersebar di Nusantara ini? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk saudara Ikram ya. Jadi penuntut ilmu itu, ini sekedar saran saya ya. Penuntut ilmu lebih baik sibuk dengan menuntut ilmu. Ya, tidak mengamati sikap yang kurang baik dari sebagian asatid, karena itu memang bukan wilayah kita, ya. Artinya di saat kita diberikan umur kali ini masih muda, masih jauh, maka sibukkanlah dengan menuntut ilmu. Biarkan ustaz-ustaz ketika mereka saling baku hantam, mungkin sebagian ada. Nah, itu wilayah mereka, bukan wilayah kita. Jadi akan lebih bermanfaat kalau kita tidak menikmati tontonan serangan satu ustaz kepada ustaz yang lain. Itu tidak akan bermanfaat. Ya, yang ada akan mengotori hati kita. Ya. Nah, jadi nasihat para ulama terdahulu, kalau ada satu ustaz berlaku sombong pada ustaz yang lain, maka selama ustaz itu di atas kebenaran, maksudnya apa? Selama akidahnya di atas akidah Nabi Muhammad, selama manhajnya di atas manhaj Nabi Muhammad, ya yang ngurusi bukan penuntut ilmu. Biarkan mereka sesama mereka. Ya, mereka pasti ada yang memberikan nasihat. Siapa? Ustaz-ustaz yang lebih senior lagi. Ya, bahkan saya pernah melihat sendiri ada dua ustaz yang saling nyerang di ketapang, gitu ya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Cari ustaz yang lebih tinggi ilmunya. Ya, datangkanlah seorang ustaz yang lebih tinggi ilmunya dari Banten terbang naik pesawat ke Ketapang untuk mendamaikan dua ustaz yang tadi antaranya kurang tawadu kepada ustaz yang lain. Akhirnya diselesaikan. Jadi yang menyelesaikan orang yang lebih berilmu. Kalau penuntut ilmu nggak usah ngurusin. Ya, kita nggak usah peduli dengan sebagian ustaz yang mungkin terlaku kurang tawadu dengan ustaz yang lain. Ya, karena mereka juga manusia biasa, sama seperti manusia-manusia yang lainnya, yang punya hawa nafsu dan punya potensi untuk jatuh kepada kesalahan dan dosa. Ya. Hanya Nabi Muhammad saja yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Jadi seluruh manusia itu dia berputar di dalam 3 siklus. Ini kita tambahannya. Siklus yang pertama, dia akan mendapatkan nikmat. Siklus yang kedua, dia akan mendapatkan musibah. Siklus yang ketiga, dia jatuh dalam dosa. 3 ini berputar-putar. Siapa saja? Yang membedakan hanya kadarnya saja. Orang yang soleh tentu kesalahannya lebih sedikit daripada orang yang ahli maksiat. Tapi orang soleh pun juga berdosa. Dia nggak bisa lepas dari dosa. Ya. Jadi dosa, nikmat, musibah terus berputar. Hanya Nabi Muhammad saja yang mengalami 2 siklus, mendapatkan nikmat atau musibah. Rasulullah tidak pernah berdosa. Betul ya? Ada lagi yang banyak? Yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Iskandar dari XA. Cara menghadapi orang yang menyebarkan fitnah seperti itu namanya besar di media. Menyebarkan fitnah. Kalau sudah ke ranah pidana, ya caranya gimana? Fitnah itu kan pidana. Jadi menyebarkan fitnah melalui media massa itu masuk ranah pidana. Kira-kira apa solusinya? Lapor ke siapa?
ke polisi. Lapor ke polisi. Ya. Saya pernah kok melaporkan seseorang yang menjalankan fitnah. Gak ada yang berani lapor, saya laporkan ke polisi. Ya, didatangkan ustaz nggak mempan, didatangkan kiai nggak mempan, nggak mau minta maaf ya, sama orang yang zalimi. Lalu saya kasih saran, laporkan aja ke polisi. Lapor ke polisi. Gak lama akhirnya dia minta maaf, takut ya. Walau alam apakah minta maafnya ikhlas atau enggak, yang jelas dia sudah minta maaf. Ya. Kalau orang sudah minta maaf gimana? Ya kita maafkan. Karena kita hanya diminta menilai seseorang itu zahirnya saja. Urusan batin nggak ada yang tahu, itu rahasia. Rasulullah aja kalau ada orang minta maaf langsung maafkan. Karena urusan hatinya dia ikhlas atau tidak minta maafnya itu urusan dia dengan Allah. Kecuali Allah memberitahu melalui malaikat. Ya sebagaimana Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril. Orang-orang yang di sebelah kanan, di sebelah kiri Rasulullah hidup di Madinah, itu ternyata ada orang-orang yang munafik. Tadinya Rasulullah nggak tahu. Jadi orang munafik di depan dia pura-pura orang Islam, di belakang dia memusuhi Islam. Rasulullah nggak tahu karena itu urusan hati. Tetapi Rasulullah diberitahu oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada seorang sahabat. Ada yang tahu nggak siapa namanya sahabatnya? Siapa? Huzaifah. Ya, Huzaifah. Jadi Huzaifah ini satu-satunya sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah daftar nama orang-orang munafik. Ya. Dan sampai meninggal dunia beliau tutup mulut. Huzaifah ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab tidak bisa tidur sebelum dapat jawaban apakah dirinya masuk tidak dalam daftar orang munafik. Umar bin Khattab nggak bisa tidur. Setiap hari merayu Huzaifah. Ya. Kan yang dilarang kan menyebutkan nama-namanya. Umar bin Khattab tidak meminta Huzaifah menyebutkan rahasia yang disuruh oleh Rasulullah untuk menutup nama-nama orang munafik. Umar bin Khattab hanya bertanya, apakah aku masuk atau tidak? Lalu kemudian Huzaifah mengatakan, wahai Umar, engkau tidak masuk daftar orang munafik. Sudah, jangan tanya lagi. Setelah ini saya tidak akan lagi menjawab pertanyaanmu tentang siapa orang munafik sampai wafat dirahasiakan. Kenapa? Karena itu urusan hati. Urusan hati, urusan batin, urusan yang bersangkutan dengan Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan fitnah di media massa, kalau kita nggak terima, ya lapor saja kepada yang berwajib selesai urusan. Yang penting ada bukti-buktinya, gitu ya. Lagi yang lain silakan. Boleh saya. Ustaz, saya ingin bertanya lagi. Dalam suatu kasus saya pernah melihat di sosial media bahwa umat muslim yang di zaman itu terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, dari golongan-golongan tersebut di artikel tersebut mengatakan bahwa Ahlul Sunnah wal Jamaah ini yang katanya dipastikan akan masuk ke dalam surga. Nah, pertanyaan saya pertama, mengapa umat muslim pada zaman itu banyak terpecah? Kemudian yang kedua, apa sih yang membuat Ahlul Sunnah wal Jamaah itu bisa masuk surga, atau itu hanya berita hoax? Itu saja. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Ini termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Ini disebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat yang mulia namanya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengucapkan hadis yang datang dari Nabi, "Sabat tariku ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnar." Ya. Irbad bin Sariyah menyebutkan Rasulullah bersabda, umatku, umat Islam, sabat tariku ummati, umatku akan terpecah-pecah ala sab'ina millatan menjadi 73 sekte.
73 kelompok, bukan ormas ya, kelompok. Ormas beda lagi. Ya, kulluhum finnar, semuanya diancam dengan neraka illa millatan wahidatan, kecuali satu sekte, satu kelompok yang tidak diancam oleh neraka. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ilaman ya Rasulullah?" Siapa Rasulullah yang tidak diancam api neraka? Lalu kemudian Irbad bin Sariyah melanjutkan hadis yang dihafal. Rasulullah bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Kelompok yang tidak diancam oleh neraka adalah ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti akidah dan tata cara beragamanya Nabi Muhammad dan mengikuti akidah dan tata cara beragama para sahabatku. Ya. Jadi memang benar ada hadis yang menunjukkan seperti itu. Insya Allah Muhammadiyah, dari namanya aja Muhammadiyah, berarti mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Insya Allah sama. Insya Allah masuk dalam kelompok yang tidak diancam oleh neraka. Maksudnya dia selamat dari neraka. Walaupun mungkin ada beberapa orang atau sekian banyak orang yang masuk neraka, suatu saat dia akan keluar. Ya. Kalau akidahnya lurus, tata cara beragamanya lurus, itu bisa menghapus dosa-dosanya. Fa'amma man thaqulat mawazin, barang siapa yang berat ya timbangan kebaikan, yang maksudnya apa? Akidahnya sesuai dengan Nabi Muhammad, tata cara beragamanya sesuai, ya kan? Kebaikannya lebih berat, ya. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu, dan kebalikannya orang yang ringan kebaikannya, yang berat dosanya, maka tempat kembalinya adalah khawiyah, yaitu neraka. Siapa mereka? Yang 72 tadi. 72 itu siapa? Umat Islam yang kurang jujur mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti sahabat, kurang jujur. Jadi ibadahnya bercampur dengan kebid'ahan misalnya. Kemudian akidahnya tercampur dengan riya, kesyirikan. Ya. Kalau dengan syirik besar tidak akan bisa selamat. Tapi kalau syirik kecil, dia suatu saat akan selamat. Ya. Semakin jauh dari tuntunan Nabi, semakin lama dia dihukum di dalam neraka. Jadi 72 itu masih Islam, tetapi dia lebih lama dihukumnya di dalam neraka daripada yang satu kelompok tadi. Kenapa? Karena yang satu kelompok tadi akidahnya sudah benar, tata cara ibadahnya juga benar. Tata cara ibadahnya bersumber dari hadis yang sahih, dari hadis yang hasan. Makanya di dalam Muhammadiyah itu ada majelis tarjih yang mengurusi ibadah yang berlandaskan hadis yang sahih ataupun yang hasan. Insya Allah tata cara ibadah Muhammadiyah itu bisa dipertanggungjawabkan. Nggak tahu kalau ormas yang lainnya, selama mereka tata cara ibadahnya bersumber dengan hadis yang sahih atau hasan, mereka pun sama seperti Muhammadiyah, hanya beda ormasnya. Mereka masuk satu kelompok tadi, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat. Karena memang dijamin ya, Nabi dan sahabat dijamin masuk surga. Ada yang tahu dalilnya apa? Sahabat itu dijamin masuk surga. Apa dalilnya? At-Taubah ayat yang ke-100. Ada yang tahu Quran? Coba dibuka. At-Taubah ayat yang ke-100. Itu dalil yang menyebutkan sahabat Nabi semuanya terbebas dari neraka. Semuanya masuk surga. Kalaupun ada yang masuk neraka, suatu saat pasti akan keluar dari neraka. At-Taubah ayat yang ke-100.
Ya, apa ayatnya? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, terus walladzina tabauhum bi ihsan, terus radhiyallahu anhum wa radu, terus berikutnya wa'adda lahum jannah. Sampai situ udah cukup. Ya. Jadi orang-orang yang terdahulu siapa mereka? Para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang umat Islam yang mengikuti mereka dengan jujur. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah berjanji wa'adda lahum jannah. Allah telah berjanji sudah menyiapkan surga buat mereka. Berarti mereka masuk surga terus surga. Surga jelas. Ya. Dan majelis tarjih ketika mengumpulkan hadis-hadis dalam HPT, semuanya merujuk kepada sabda Nabi. Hadis yang palsu ditinggalkan, hadis yang dhaif pun ditinggalkan. Jadi dijamin, ya. Jadi kita mengikuti HPT itu hadis-hadisnya sudah melalui filter, apa filter? Sudah disaring merujuk kepada para ulama. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Kalau yang sekarang Imam At-Tuwaijiri, Imam Al-Albani, para ulama hadis, ya. Sudah difilter, sudah disaring. Insya Allah kita tenang, ya. Kita berada di SMA Muhammadiyah, diajarkan akidah, diajarkan tata cara beragama. Itu insya Allah masuk ke dalam kelompok tadi, kelompok yang tidak diancam oleh api. Ya, oke, ada lagi yang lain? Kalau tadi sedikit lagi ya, belum ya. Sebab-sebabnya apa? Sebab-sebab perpecahan, sebabnya adalah manusia tidak mau menuntut ilmu agama dengan serius, atau dia mengambil ilmu agama dengan orang yang akidah dan tata cara beragamanya tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat, sehingga dia menyimpang, berpecah-pecah. Ya, itu aja sebabnya. Oke, mungkin yang lainnya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Jamal Denaldi dari kelas 2A. Izin bertanya sedikit, Ustaz. Jadi di modul yang diberikan di halaman 4 sama 5, saya lihat kalau ada iman termasuk kewajiban mukmin adalah membela kehormatan atau mukmin saudaranya. Nah, saya kurang paham, Ustaz, tentang bagaimana cara kita membela kehormatan saudara kita dan apa bentuk membelanya. Baik. Mungkin sedikit saja, Ustaz. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita bacakan saja ya. Halaman yang keempat. Wa min wajibil mu'mini ar-raddu an irdi akhihi idza ra'a man yatakallamu fi irdi akhihi radda anhu. Dan di antara kewajiban seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya yaitu membela saudaranya ketika diperlakukan aniaya. Apabila kita melihat saudara kita diperlakukan zalim, kita tidak boleh diam. Kalau kita diam, kata para ulama, orang yang dia melihat saudaranya dizalimi, dia diam saja, maka kata para ulama dia adalah setan bisu. Ya, setan bisu. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW juga pernah mempraktikkan ada seorang muslimah sedang berjual beli di pasar Bani Umayyah, pasarnya orang-orang Yahudi. Jilbabnya itu dibuka, dipermainkan. Kemudian ada seorang muslim melihat, yaitu saudara saya itu seorang perempuan berjilbab, dimain-mainkan jilbabnya sampai terbuka oleh orang Yahudi. Lalu dihajar, itu Yahudinya dihajar kelahi, ya. Jadi kelahi dalam rangka untuk membela kehormatan saudarinya.
dan ternyata Yahudinya mati. Ya, karena saling tinju ya, mungkin terkena dadanya atau kepalanya ya, kebentur rantai atau gimana, mati. Si mukmin ini dikeroyok, satu pasar keroyok semua, nggak mungkin menang, mati juga. Beritanya terdengar sampai kepada Rasulullah. Rasulullah nggak terima, Rasulullah kirimkan pasukan. Jadi Yahudi dari suku Bani Quraisy diusir dari kota Madinah. Gara-gara itu, gara-gara menzolimi seorang muslimah, dan mereka nggak mau tobat, nggak mau minta maaf. Diusir dalam keadaan apa? Dalam keadaan jongkok, berjalan keluar dari Madinah dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu kemudian sampai Palestina mati kepanasan, sampai Suriah mati. Kan Yahudi itu kan banyak suku-sukunya, yang paling keras itu Bani Quraisy. Itu sudah pernah diberikan contoh bagaimana mukmin yang imannya kuat, dia akan membela mati-matian saudaranya yang diperlakukan zalim. Ya. Nah di sini syaratnya apa? Idza ra'a man yatakallamu fi irdi akhihi rada'an. Bagi yang melihat dia punya kewajiban. Bagi yang tidak melihat, ya dia tidak punya bukti. Ya gimana mau membela? Dia kan tidak lihat. Nah yang melihat itu harus punya rasa empati. Dia wajib membela kehormatan saudaranya. Tahu ya, ketika saudaranya dijahati, tahu ya? Ya mungkin diambil hartanya atau namanya dijelek-jelekan, ya kan? Atau dia ditipu. Ya, misalnya ada orang mau jual barang ke kawan kita tahu penjual itu licik gitu. Kita nggak boleh biarkan. Wajib kita kasih tahu, jangan kau beli barang dari orang itu barangnya palsu. Ya, kalau kita tahu, kita wajib memberitahu, tidak boleh diam. Ya, kalau diam berarti kita disebut apa tadi? Setan bisu. Ya. Nah di sini penulis memberikan contoh. Ya, ketika kita melihat orang yang akan berbuat jahat kepada saudara kita, apa ucapannya? Ittaqillaha ya fulan. Bertakwalah kepada Allah wahai fulan. Jangan kamu berbuat zalim kepada saudara saya. Ya. Utruk anka al-kalama fi aqralin nas, ya. Tinggalkan perbuatanmu karena kamu sudah merusak kehormatan seorang muslim. Khafallah, takutlah kepada Allah. Raqibillah, ya, Allah mengawasimu. Ya, kamu nggak bisa lepas dari perbuatan zalim. Ya, itu nasihat. Ya, kalau kita bisa dengan ucapan. Ya, intinya kita harus menunjukkan pembelaan kepada saudara kita. Tidak boleh diam. Kalau diam gimana? Berdosa. Karena hukumnya wajib. Di sini perintah ya. Rasulullah mengatakan apa? Man radda an irdi akhihi bil ghaibi radallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamati. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, ya, maka Allah akan palingkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Ya. Jadi ini hukumnya wajib, yang membela kehormatan saudaranya. Jadi ini juga perlu ilmu khusus ya. Ketika kita mencegah orang lain yang akan berbuat zalim atau sedang berbuat zalim, maka lakukanlah dengan cara yang tidak menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Kalau kita misalnya nggak mampu, ya kita cari orang lain, minta bantuan orang lain. Ya, jangan sampai kita mencegah perbuatan jahat malah menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Contohnya apa? Misalnya ada orang mabuk, ya, mabuk di pojokan Okamri misalnya ya, itu kan kemungkaran itu. Orang mabuk kan berbahaya. Ya, cukup kita memberitahu orang-orang sekitar untuk menjauhi. Namanya orang mabuk itu bisa berbuat apa saja. Jangan sampai kita mengatakan yang bisa membaca orang yang mabuk tadi. Orang yang mabuk biarkan, lakukan tidak sadar. Justru kalau kita langsung, kamu mabuk, sana pergi, dia akan keluar itu amarahnya.
bahkan bisa membunuh. Karena hilang kesadaran. Jadi orang yang mabuk itu tidak boleh di kata-katain kasar. Jadi dia akan keluar emosinya, bisa menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Cukup dengan mengatakan orang-orang sekitarnya suruh menjauh. Karena orang yang mabuk itu bisa membunuh, bisa memperkosa, bahkan bisa membunuh dirinya sendiri. Karena akalnya sedang hilang, akalnya sudah hilang. Nah itu kita harus tahu, perbuatan zalimnya seperti apa. Jangan sampai kita mencegah kezaliman, tapi malah timbul kejahatan yang lebih besar. Di Jalan Sumatera, tahu nggak Jalan Sumatera? Jalan Sumatera Pontianak di mana? Jalan Sumatera, Jalan M Sohor, tahu ya? Nah itu dulu ada tahun 2009, sekarang tahun itu. Ada orang mabuk, takmir masjidnya itu menghina orang mabuk tadi, ngata-ngatain lah gitu. Lalu si takmirnya ini lari ke masjid, lari sembunyi di balik masjid. Di masjid itu ada bapak-bapak yang nggak tahu menahu karena gelap. Dikira bapak yang tadi yang ngata-ngatain orang mabuk tadi. Tusuk-tusuk pisau di punggungnya, saya masuk ICU. Bapak yang tadi yang tidak tahu apa-apa jadi korban. Itu ternyata orang mabuk itu kalau kita teriak keras-keras di depan orang mabuk itu keluar emosinya luar biasa. Dikejar itu orang yang ngata-ngatain tadi. Dia sembunyi di balik masjid. Justru bapak-bapak yang tadi yang terkena kezaliman berikutnya. Nah itu bahaya. Ya, cukup. Oke, waktu sudah habis. Ya. Selebihnya bisa dibaca sendiri ya. Nah ini kurang lebih sama lah. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan tentu saja banyak kekurangannya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa nasrul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.